hamil dan menyusui menjadi target penerima MBG di Kota Jambi. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan. Pemprov Jambi siapkan strategi intervensi pasar saat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Kamis 12 Februari 2026. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza. Dan saya Miki Sarjono, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, program makan bergizi gratis di Kota Jambi tidak hanya menyasar siswa sekolah. Seluruh camat dan lurah diminta segera mendata ibu hamil dan menyusui agar turut menerima manfaat program tersebut. Pemerintah Kota Jambi terus menjangkau penerima manfaat program makan bergizi gratis, mulai dari balita, ibu hamil dan menyusui hingga anak sekolah. Seluruh camat dan lurah di Kota Jambi diminta segera melakukan pendataan ibu hamil dan menyusui sebagai calon penerima manfaat program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat asupan gizi dan menekan angka stunting di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, perhatian terhadap gizi ibu hamil dan menyusui menjadi strategi penting dalam memutus angka stunting sejak dini. Oleh karena itu, data penerima harus akurat agar bantuan tepat sasaran. Ini menjadi salah satu upaya dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Sekarang tidak hanya menyasar sekolah dan guru tenaga pendidikan, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini saya kira penting dalam rangka menurunkan stunting. Dulu kita punya program Bapak Asuh, memberi bantuan telur untuk 2 bulan. Sekarang kita bisa selamanya mereka selagi dia masih hamil, menyusui, balita mendapatkan program. Pemkot Jambi optimis melalui pendataan yang tepat dan sinergi lintas sektor, program MBG dapat menjadi langkah nyata meningkatkan kesehatan ibu dan anak sekaligus menurunkan risiko stunting di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelayanan pemenuhan gizi SPPG Pasar Sarolangun mulai mendistribusikan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 01 Kelurahan Pasar Sarolangun dan SD Negeri 02 Kelurahan Dusun Sarolangun. Ketua Satgas minta SPPG memastikan kualitas gizi dan menu yang diterima pada penerima manfaat. SPPG Pasar Sarolangun menyasar sekolah dasar di Kelurahan Pasar Sarolangun dan Kelurahan Dusun Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sarolangun meninjau langsung pelaksanaan program tersebut. Rombongan mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 01 dan SD Negeri 02 Sarolangun. Geri Trisatwika mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan standar gizi makanan yang disajikan sesuai dengan pedoman dan prosedur. Mengingat program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama siswa sekolah, agar memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang peserta didik. Sampai kelas 6-nya, dan itu nanti akan bertahap, akan ditingkatkan lagi jumlahnya. Untuk tahap awal ini sekitar 1.015 porsi per hari. Nanti minggu depan dan juga beberapa minggu lagi juga akan bertambah sampai jumlah penerima yang sesuai dengan kapasitas SPPG di Pasar Sarolangun. Satgas MBG berharap pemerintah daerah bersama SPPG terus bersinergi agar program makan bergizi gratis dapat dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sarolangun meluncurkan SPPG Pasar Sarolangun. SPPG ini melayani 1.015 orang penerima manfaat di 2 sekolah dasar.
Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional Kabupaten Sarolangun meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pasar Sarolangun dan SPPG Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun secara bersamaan. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan layanan gizi masyarakat dan memperluas cakupan program makan bergizi gratis. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sarolangun, Geri Trisatwika, mengapresiasi berdirinya 2 SPPG dalam Kecamatan Sarolangun, yaitu SPPG Pasar Sarolangun dan SPPG Desa Sungai Baung. Di sisi lain pihaknya banyak menerima masukan dari masyarakat terkait belum meratanya keberadaan SPPG di Kabupaten Sarolangun. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar karena pemerintah daerah sedang berupaya agar SPPG bisa menjangkau masyarakat secara merata. Dan akan segera beroperasi. Mungkin akan beroperasi mulai mengantar itu mulai hari ini atau besok? Hari ini mulai pengantaran kepada seluruh penerima SPPG Pasar Sarolangun ini. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang bisa mewujudkan hal ini bisa terjadi bahwa SPPG Pasar Sarolangun ini akhirnya bisa berdiri tegak. Setelah peluncuran SPPG, Ketua Satgas MBG didampingi pengurus PKK meninjau proses dan prosedur SPPG, mulai dari penyiapan bahan mentah, pencucian ompreng, hingga proses memasak dan pengemasan makanan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sejumlah warga Auduri Kota Jambi mendatangi gedung DPRD terkait polemik pembangunan stokpil batubara yang dibangun PT SAS. Menurut mereka, aktivitas PT SAS masih berjalan seiring dengan pemberian CSR pemasangan lampu jalan untuk warga. Sejumlah warga Auduri Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi mendatangi gedung DPRD Kota Jambi terkait aktivitas PT Sinar Anugrah Sukses yang memasang lampu jalan di lingkungan warga sebagai bentuk penyaluran CSR. Warga khawatir penyaluran CSR PT SAS tersebut sebagai upaya untuk membujuk warga agar dapat membangun stokpil batubara di kawasan Auduri, Kota Jambi. Warga meminta komitmen dari DPRD dan pemerintah Kota Jambi agar tidak memberikan izin pembangunan stokpil batubara tersebut. Salah seorang warga Erven mengatakan, keberadaan stokpil berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan mengganggu kawasan pemukiman. Salah satunya debu yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Kita minta fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dari DPRD Kota Jambi terkait dengan masih berjalannya beberapa aktivitas stokpil yang terkait dengan CSR. Jadi terserahlah, kita tidak mau melihat itu mau CSR mau apa, pokoknya semua aktivitas dihentikan. Joni Ismet, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, akan mengakomodir tuntutan dan masukan masyarakat. Hasil dari pertemuan itu akan direkomendasikan ke pemerintah Kota Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Ini bahwa keberadaan PT SAS itu kan izinnya pertanian, bukan stokpil batubara. Ya, pertanian laksanakanlah. Mungkin dia mau bikin pertanian untuk ketahanan pangan nasional, tapi jangan batubara. Kalau batubara kami tolak. Saya Joni Ismet, fraksi Partai Golkar, menolak keberadaan stokpil batubara yang akan dibikin. Menurut warga, izin yang dimiliki perusahaan PT SAS harus disesuaikan dengan peruntukannya. Mereka berkomitmen akan menolak aktivitas stokpil jika tidak sesuai aturan dan tata ruang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, jelang Ramadan, Disko Perindak Tanjung Jabung Barat pastikan pasokan gas 3 kg aman dan mencukupi. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Menjelang Ramadan, harga bahan pokok, salah satunya cabai, kembali meningkat. Kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir akibat tingginya jumlah permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Mendekati bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Batanghari, lonjakan harga terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga cabai merah keriting juga turut naik, yaitu di kisaran Rp80.000 per kilogram. Pejabat fungsional Disdakop Batanghari, Nike Dwita Arza mengatakan, kenaikan harga disebabkan jumlah pasokan yang terbatas dan tingginya jumlah permintaan sehingga mempengaruhi harga barang pokok. Meskipun upaya pengendalian harga telah dilakukan pemerintah dengan menggelar operasi pasar, namun belum cukup berdampak terhadap harga bahan pokok khususnya cabai. Untuk saat ini harga masih sama dengan beberapa minggu yang lalu. Cuman yang hari ini naik cabai rawit merah dari harga sebelumnya Rp80.000 dan hari ini Rp100.000 per kilonya. Gejolak harga bahan pokok biasanya terjadi mendekati momentum hari besar keagamaan. Diharapkan harga bahan pokok dapat kembali stabil sehingga tidak meresahkan masyarakat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga daging kerbau dan sapi di pasar tradisional atas Sarolangun masih stabil, yaitu di kisaran Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun memastikan ketersediaan pasokan hewan potong aman hingga perayaan Idul Fitri. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan 2026, ketersediaan dan harga daging potong jenis kerbau dan sapi di pasar tradisional atas Sarolangun serta pasar modern Singkut dipastikan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Setiadi mengatakan, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pemantauan harian terkait harga daging potong, hingga saat ini harga masih stabil dan terkendali. Pihaknya terus mengantisipasi terjadinya kenaikan harga daging di pasaran. Menjelang Ramadan, pasokan hewan kerbau dan sapi berjumlah 600 ekor yang berada di sentra hewan ternak. Di antaranya Kecamatan Pelawan, Limun, Cermin dan Gedang, Batang Asai dan Sarolangun untuk hewan kerbau. Sementara Kecamatan Singkut, Batin 8, Air Hitam dan Mandiangin untuk hewan sapi. Namun terdapat beberapa pedagang yang mendatangkan hewan potong jenis kerbau dari Sumatera Barat. Daging kenaikannya ada tapi tidak signifikan, biasanya di 120. Nah hari ini kita cek pasar harganya 170. Kalau kenaikan signifikan untuk daging itu biasanya perayaan agama itu Fitri. Kalaupun tidak di gangguan objeknya maupun ternaknya, itu pasti. Setiadi memperkirakan harga daging masih akan berfluktuasi mengikuti permintaan pasar. Kondisi tersebut tidak begitu berdampak karena adanya tradisi mantai atau megang di sejumlah kecamatan untuk menyambut awal Ramadan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Diskoperindak Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan pasokan gas LPG 3 kg menjelang Ramadan aman dan mencukupi. Untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg setiap minggunya akan disuplai ke sejumlah pangkalan gas. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Diskoperindak Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan pasokan LPG 3 kg aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabid Pasar Diskoperindak Tanjab Barat Marhali mengatakan, pihaknya terus memantau distribusi gas LPG subsidi 3 kg di seluruh pangkalan resmi. Berdasarkan hasil pengawasan, pasokan LPG 3 kg saat ini aman dan mencukupi. Diskoperindak menyiapkan langkah antisipatif seperti menambah pasokan di pangkalan dan menggelar operasi pasar murah jika terjadi lonjakan permintaan saat bulan suci Ramadan. Marhali mengimbau masyarakat agar membeli gas subsidi sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Langkah itu untuk memastikan distribusi gas LPG berjalan merata dan seluruh warga dapat memperoleh tabung LPG 3 kg tanpa mengalami kesulitan. Masyarakat tak perlu khawatir karena pasokan LPG 3 kg telah dihitung sesuai kebutuhan harian warga. Marhali menambahkan saat ini pangkalan gas di Tanjung Jabung Barat berjumlah 230 pangkalan. Setiap pangkalan mendapatkan alokasi yang memadai sehingga tidak akan terjadi kelangkaan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, untuk memastikan harga komoditas bahan pokok tetap terkendali saat Ramadan, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan strategis intervensi pasar. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan strategi intervensi pasar untuk memastikan harga komoditas bahan pokok tetap terkendali saat Ramadan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, langkah tersebut akan dilakukan Pemprov jika terdapat komoditas bahan pokok yang dinilai mengalami lonjakan harga signifikan. Untuk sementara, Pemprov terlebih dahulu melakukan sidak pasar sebagai upaya memetakan harga maupun ketersediaan bahan pokok pada pasar-pasar tradisional. Sudirman menekankan sidak ini akan dilakukan Pemprov bersama TPID dan Satgas Pangan 1 hari sebelum memasuki bulan puasa, khususnya di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi. Pemetaan ketersediaan pasokan dan harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional menjadi upaya yang dilakukan Pemprov sebagai dasar untuk menyusun langkah dan kebijakan. Untuk saat ini harga dan ketersediaan bahan pokok yang dijual ke masyarakat dalam kondisi stabil. Menghadapi Ramadan, ya tentunya terkait dengan melihat potensi kenaikan harga-harga, mudah-mudahan kenaikannya masih dalam batas toleransi ya, kalaupun naik masih dalam batas toleransi. Tapi akan ada sidak nanti langsung oleh tim pengendalian inflasi daerah. Ada langkah intervensi Pak apabila ada kenaikan harga? Kalau di bulan puasa bisa jadi ya, kalau lihat misalnya potensi kenaikannya dirasa signifikan ya ada intervensi. Tapi sampai hari ini masih dalam posisi terukur, masih standar ya, masih dalam batas-batas toleransi dan batas-batas kewajaran. Strategi intervensi pasar menjadi langkah strategis yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi untuk menjamin harga maupun ketersediaan komoditas bahan pokok dalam kondisi yang aman saat memasuki hari besar keagamaan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan kehidupan warga suku Anak Dalam. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Sekda Provinsi Jambi Sudirman memastikan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan kehidupan warga suku Anak Dalam. Pemprov Jambi mendukung sejumlah tuntutan yang disampaikan perwakilan warga SAD, khususnya dalam menjamin hak-hak dasar dan ruang hidup yang dibutuhkan setiap warga. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memastikan, pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung keberlangsungan kehidupan seluruh warga SAD yang tersebar di sejumlah daerah. Hal tersebut ditekankan Sudirman saat menerima aspirasi perwakilan warga SAD yang melakukan audiensi di pendopo kantor Gubernur Jambi. Sudirman mengungkapkan Pemprov Jambi mendukung sejumlah tuntutan yang disampaikan perwakilan warga SAD, khususnya untuk menjamin hak-hak dasar dan ruang hidup yang dibutuhkan setiap warga. Sudirman mengapresiasi pembentukan forum SAD yang menjadi bagian strategis untuk menjembatani penyelesaian berbagai tantangan keberlangsungan kehidupan warga SAD. Sudirman menekankan penyelesaian persoalan-persoalan yang dikeluhkan warga SAD, terutama terkait kepastian ruang hidup, kesehatan, dan pendidikan, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Secara umum pemerintah Provinsi Jambi merespon, mengapresiasi dan mendukung. Memang ada tuntutan-tuntutan dasar yang mestinya harus kita segera tindak lanjuti, misalnya ruang hidupnya, jaminan untuk kelangsungan hidup, kemudian dunia pendidikan, dan juga kesehatan. Itu kan kebutuhan-kebutuhan mendasar ya. Mewakili warga SAD, Tumenggung Jelitai mengatakan salah satu tujuan kedatangan perwakilan warga SAD bertemu Pemprov Jambi yakni untuk meminta kepastian ruang hidup bagi seluruh warga SAD. Kepastian ruang hidup ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan aktivitas keseharian warga SAD yang kini terus terancam oleh perluasan lahan korporasi hingga konflik sosial dengan masyarakat.
Nah, harapan kami untuk mengatasi konflik ini, yang punya kebijakan itu adalah pemerintah Raja Jambi. Nah, inilah yang kami harapkan, kedatangan kami menghadap Raja Jambi, itu yang kami harapkan pertama kali menghilangkan konflik yang mengancam suku anak dalam. Perwakilan warga SAD yang menyampaikan aspirasi ini berasal dari 3 daerah, yakni Batanghari, Merangin, serta Tebo. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terafiliasi jaringan radikal, 303 kotak amal diamankan pemerintah Bungo. Dari jumlah tersebut, 103 kotak amal diantaranya terindikasi terafiliasi jaringan radikalisme dan terorisme. Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan penertiban keberadaan dan pengelolaan kotak amal yang tersebar di tempat umum dan fasilitas publik. Kegiatannya dilaksanakan sejak 29 hingga 30 Januari 2026 itu melibatkan lintas instansi seperti BPBD, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Sosial, PPKB dan P3A, Forum Kerukunan Umat Beragama, Basnas, Kejaksaan Negeri Bungo, Polres Bungo, Kodim 0416 Bute, Densus 88 Anti Teror, dan Posda Bungo Binda Jambi. Dari hasil penyisiran di sejumlah titik strategis seperti area pasar, pertokoan, dan pusat kuliner di wilayah Kota Bungo, petugas berhasil mengamankan 301 kotak amal yang berlogo atau mengatasnamakan berbagai lembaga dan yayasan. Seluruh kotak amal tersebut saat ini diamankan di ruangan khusus kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan, kotak amal yang memiliki izin resmi dan peruntukan yang jelas akan dikembalikan, sekaligus diberikan label resmi pemerintah Kabupaten Bungo sebagai bentuk legalitas dan pengawasan. Dari ratusan kotak amal yang terjaring, sebagian disinyalir berkaitan dengan organisasi tertentu yang bersifat ilegal dan berorientasi radikal. Temuan ini menjadi perhatian serius Pemkab Bungo bersama aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu penertiban kotak amal ini oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena ada indikasi yang pertama, kotak amal yang berada di Bungo, di Kota Bungo yang kita ambil, bukan kita sita ya, kita ambil, kita amankan, ada yang memang betul-betul berasal dari yayasan, panti asuhan, kemudian pesantren dan masjid, itu betul-betul benar. Ada juga yang memang hasil penelitian dari Densus 88 itu terafiliasi dengan jaringan teroris. Langkah tegas Pemkab Bungo ini mendapat respon positif dari masyarakat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Masyarakat menilai penertiban ratusan kotak amal sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana umat. Masyarakat berharap agar Pemkab Bungo segera menetapkan kebijakan yang jelas dan sistem pelabelan resmi terhadap seluruh kotak amal di wilayah Kabupaten Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Universitas Jambi meluncurkan program pendidikan dokter spesialis. Program ini diharapkan mempercepat pemenuhan tenaga dokter spesialis dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Jambi. Ya, dalam hitungan 2, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi resmi meluncurkan program hasil terbaik cepat pendidikan dokter spesialis. Kegiatan ini digelar di Aula Gedung Fakultas Kedokteran pada Rabu siang kemarin. Program spesialis yang dibuka yakni program spesialis bedah, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, serta pulmonologi dan kedokteran respirasi. Masing-masing program hanya mempunyai daya tampung 2 atau 3 orang mahasiswa setiap tahun. Bahwa insya Allah di Jambi ini Fakultas Kedokteran akan ada pendidikan untuk dokter spesialis, dan itu amat sangat dibutuhkan. Maka atas pemerintah Kota Jambi kami sampaikan apresiasi, juga terima kasih kepada semua teman-teman pendidikan yang ada. Selain mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Jambi, program pendidikan dokter spesialis ini
juga diharapkan dapat menghasilkan dokter spesialis yang unggul secara klinis, beretika, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki jiwa pengabdian. Tentang pendidikan ketiga program pendidikan dokter spesialis ini, yaitu pertama program studi bedah, kemudian yang kedua program studi anestesiologi dan terapi intensif, dan yang ketiga program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan baik kurikulum penguatan, sebelum sudah ada penguatan, kemudian standar mutu, dan tentunya pembunuhan sarana prasarana di rumah sakit sebagai wahana pendidikan. Dan mudah-mudahan kami berharap di semester ganjil 2027 Juni-Juli kita sudah bisa membuka penerimaan mahasiswa. Program pendidikan dokter spesialis ini menjadi salah satu pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kejari Muaro Jambi tahan mantan kepala dan bendahara Puskesmas Kebun 9. Saudara, terima kasih masih bersama Jambi hari ini. Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menerima limpahan tahap kedua tersangka dan barang bukti terkait dugaan korupsi dana BOK dan TPP di Puskesmas Kebun 9. Dengan pelimpahan ini, jaksa resmi menahan kepala Puskesmas dan bendahara yang telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink dan tangan diborgol, kedua tersangka korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan BOK dan tambahan penghasilan pegawai TPP tahun anggaran 2022 hingga 2023 diiringi petugas menuju ke mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, kedua tersangka masing-masing berinisial DL yang merupakan Kepala Puskesmas Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, dan LB Bendahara BOK. Kasih Intel Kejari Muaro Jambi, Buhari mengatakan, untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jambi. Berdasarkan hasil audit inspektorat, tindakan kedua tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 650 juta rupiah lebih. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 603 KUHP baru serta Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada hari ini telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana BOK, bantuan operasi kesehatan, dan TPP, tambahan penghasilan pegawai. Selain tersangka, jaksa juga menerima sejumlah dokumen penting dari Polres Muaro Jambi sebagai barang bukti di persidangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, para calon jemaah haji harus mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji. Manasik haji di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi akan digelar di 2 tempat sebanyak 4 kali pertemuan. Setelah mengikuti rangkaian manasik haji di tingkat kabupaten, para calon jemaah haji Kabupaten Muaro Jambi akan kembali melaksanakan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan. Pelaksanaan manasik dilakukan 4 kali pertemuan dengan berbagai materi terkait pelaksanaan rangkaian ibadah haji dan teknis keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Muaro Jambi, Hanapi, mengatakan, manasik haji tingkat kecamatan dibagi menjadi 2 tempat.
Manasik haji bagi JJH dari Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bahar pada tanggal 14, 15, 16, dan 17 Februari. Sedangkan untuk JJH Kecamatan Sekernan, Jaluko, Taman Rajo, Marosebo, Kumpeh Ilir, Kumpeh Ulu, Mestong, dan Sungai Gelam dilaksanakan di Gedung Pelayanan Haji Terpadu Sekernan mulai tanggal 11 kemarin, 13, 15, dan 17 Februari mendatang. Di tingkat kecamatan ditekankan praktek, bagaimana itu tawaf, bagaimana itu sa'i, bagaimana itu melontarkan. Ini kan 151 yang mengikuti. Iya. Jemaah cadangan juga ikut di dalam manasiknya atau gimana? Cadangan tidak diikutkan karena nanti takutnya ada berangkat nanti mereka kecewa kan. Hanapi mengimbau para calon jemaah haji mengikuti semua rangkaian manasik sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, benar, dan khusyuk. 151 CJH yang siap diberangkatkan tersebut juga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak ada kendala saat menjalankan ibadah haji. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, batik tidak hanya menjadi warisan budaya yang perlu dilestarikan keindahannya, namun juga sebagai penggerak UMKM, serta menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan karya nyata. Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya Menteri Ketenagakerjaan tekankan BLK jadi pusat kompetensi kerja. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli menekankan mutu dan infrastruktur balai latihan kerja perlu ditingkatkan agar menjadi pusat peningkatan kompetensi bagi anak muda. Dalam kunjungannya di Kabupaten Lahat, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli menekankan untuk membenahi dan membangun infrastruktur balai latihan kerja. Dikatakan Yasirli, BLK bisa jadi pusat untuk bagi para anak muda agar siap terjun ke dunia kerja. Bukan hanya itu, para lulusan BLK juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga bisa berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Lahat. Yasirli juga mengajak masyarakat Kabupaten Lahat dan Sumsel untuk kreatif dalam berwirausaha, terutama UMKM, dalam bentuk hilirisasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai. Kami sudah komit, ya, dengan anggaran APBN, Pak Dirjen mengatakan minimal 2.000 orang kita siapkan anggaran untuk pelatihan. Tapi syaratnya juga ada upaya juga, yang Pak Bupati juga ada komitmen menyulap BLK untuk kemudian nanti siap dimanfaatkan seluas-luasnya oleh anak-anak muda kita, meningkatkan kompetensi mereka berkolaborasi berwirausaha. Para generasi penerus yang masih bersekolah baik di tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi juga bisa meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital. Karena salah satu kemajuan saat ini bekerja di bidang digital juga sangat menguntungkan. Dari Lahat, Rivaldo Putrawansat, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, masih dari Sumatera Selatan. Menjelang bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Selain persediaan yang kerap tidak tersedia di pangkalan, harga di tingkat pengecer juga melonjak. Kebutuhan rumah tangga yang meningkat jelang Ramadan justru dihadapkan pada persoalan distribusi LPG 3 kg. Sejumlah warga mengaku tidak bisa mendapatkan gas bersubsidi tersebut di agen maupun pangkalan karena stok seringkali sudah habis. Warga terpaksa mencari hingga ke warung-warung kecil. Namun, harga yang ditawarkan jauh di atas harga normal, bahkan mencapai Rp40.000 per tabung. Kondisi ini membuat masyarakat harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain demi mendapatkan gas untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Sekarang kadang-kadang langka itu tabungnya itu langka gitu. Walaupun harganya tinggi tapi istilahnya
gasnya langka juga. Ya kadang-kadang keliling sampai ke Talang Banyu, sampai ke Talang Jawa. Harapan kami sebagai masyarakat ya untuk tabung gas ini ya tolonglah untuk istilahnya ya walaupun harganya pun agak mahal tapi jangan terlalu langka gitu kan. Masyarakat meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan distribusi di lapangan, serta menggelar operasi pasar guna mencegah dugaan penimbunan dan lonjakan harga yang merugikan warga. Dari 4 Lawang, Diah Anggraini melaporkan. Sementara itu, saudara, pemilik mal ternama di Kota Batam ditetapkan Polda Kepulauan Riau sebagai tersangka mafia lahan karena menguasai lahan seluas 175 hektar di Pulau Rempang, Kota Batam. Polda Kepri telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi setelah dinyatakan lengkap P21. Direktur Utama PT Agrilindo Eksotika ditetapkan tersangka oleh Subdit 2 Harta Benda, Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Tersangka berinisial BY diketahui menguasai lahan seluas 175,39 hektar. Diketahui BY pemilik pusat perbelanjaan ternama di Kota Batam. Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri langsung menggelar ungkap kasus setelah BY dinyatakan lengkap atau P21 pada 26 Januari 2026 Kejaksaan Tinggi. Tersangka BY menguasai lahan BP Batam tanpa hak, tanpa izin berlokasi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, meskipun sudah menerima surat pemberitahuan untuk membongkar bangunan, tersangka tetap menguasai lahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Roni Bonik mengatakan perusahaan memanfaatkan lahan sebagai kawasan hutan wisata. Tersangka mengurus izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau IUPJL di PTSP Provinsi, namun dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHKRI pada tahun 2023 melalui gugatan Petun Jakarta dan Petun ditolak. Yang dimana di sini telapornya adalah saudara PW umur 62 tahun ya. Jadi ini kasus sudah berjalan dari 2003, kemudian pada tanggal 26 Januari 2026 kasus ini sudah dinyatakan 21 dan sedang penyidikan jaksa, dan selanjutnya tanggal 4 Februari 2026 kasus ini kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 7,5 miliar dan pasal 167 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Dari Batam, Rizky Kurniawan, Tim Liputan TVRI Kepri melaporkan. Ya, saudara, kita beralih ke Sumatera Barat. 50 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang disiapkan untuk terlibat pada Ramadan Halal Fest di Masjid Al-Hakim. UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dengan salah satu persyaratannya yaitu memiliki sertifikasi halal. Pemerintah Kota Padang akan melaksanakan Ramadan Halal Fest 2026 bertempat di Masjid Al-Hakim Pantai Padang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, konsep Ramadan Halal Fest tahun ini dilaksanakan secara kolaboratif antar OPD dan pihak Masjid Al-Hakim. Masyarakat akan disuguhkan dengan pengalaman beribadah di Masjid Al-Hakim yang lokasinya berada di objek wisata Pantai Padang dan tersedia berbagai kuliner dari UMKM sebagai menu berbuka puasa. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyiapkan sekitar 50 UMKM yang melalui proses kurasi atau seleksi, baik kualitas produk yang akan dijual, termasuk kepemilikan sertifikasi halal yang menjadi salah satu persyaratan. Ramadan Halal Fest akan dimulai pada 20 Februari sampai 17 Maret 2026. Diharapkan kegiatan tersebut nantinya dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara luas, sekaligus berdampak positif terhadap meningkatnya omset penjualan. Yang ini mungkin beda dengan tahun sebelumnya, karena tidak disediakan. Dan juga live cooking ya, live cooking, jadi masaknya bisa jadi sebagian dari produk itu memang akan dimasak di lokasi. Sehingga ini kan beda nih nuansanya,
menikmati berbuka puasa di tepi pantai di seberang masjid. Nah ini beda nih pengalamannya, experience-nya. Jadi itu kenapa kita tertarik dan kita sepakat Pemko Padang dengan OPD-OPD terkait untuk mendorong ini dan mendukung ini sepenuhnya. Secara total per hari ini itu sudah 50 UMKM yang daftar. Pemerintah Kota Padang juga mendorong bagi pelaku usaha terutama produk kuliner agar memiliki sertifikasi halal sebagai legalitas dalam penjualan sehingga tidak ada keraguan bagi pembeli dalam mengonsumsi produk yang dijual. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, sebuah kisah menarik hadir dari sosok perempuan muda asal Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang hidup mandiri di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Seorang gadis lulusan SMA tahun 2025 ini memilih beternak ayam dan puyuh yang menghasilkan keuntungan hingga 4,3 juta rupiah. Dengan ketekunan dan tanpa rasa minder, seorang gadis muda asal Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, kini memilih beternak ayam dan puyuh untuk menciptakan peluang kerja secara mandiri. Aureli Nada Salsabila, berusia 20 tahun atau yang akrab disapa Aurel itu, memulai usaha bidang peternakan sejak tamat SMA tahun 2025 kemarin. Untuk usaha ayam, dia mampu menghasilkan 70 butir telur dalam sehari. Kemudian untuk beternak puyuh, Aurel dapat menghasilkan 920 butir telur sehari. Telur hasil beternak ayam Aurel dijual ke warung-warung atau masyarakat sekitar tempat ia tinggal. Dia mengaku sama sekali tidak kesulitan untuk memasarkan telur tersebut. Kemudian untuk telur puyuh, menurut Aurel, dia sudah mulai memasuk ke SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang telah beroperasi di Kecamatan Lubuk Sikaping. Untuk ayam panen telur setiap hari itu ayam mulai bertelur biasanya dari jam 6 pagi kurang lebih sampai jam 11 siang. Itu nanti akan panen sekitar habis zuhur. Paling 1 atau 2 telur lah, nanti akan ada juga nanti yang terlambat keluar itu ada sore. Kalau untuk puyuh itu baru bertelur di sorenya. Jadi kebalikan dari ayam. Jadi fasenya ada 2. Jadi ketika kita mengurus ayam pagi, ayam bertelur, bisa kita agak santai di puyuh. Nah, nanti puyuh bertelur juga nanti sore, jadi aman gitu karena siklusnya tidak bersamaan waktunya gitu. Dengan usaha yang telah digeluti, Aurel juga mengajak generasi muda agar tidak gengsi untuk bisa membuka peluang usaha sendiri. Terlebih saat ini lowongan pekerjaan juga cukup sulit untuk didapatkan. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Ya, saudara, Lintas Andalas tadi mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Miki Sarjono. Dan saya Muafik Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.